Oke, halo semuanya. Perkenalkan dulu, nama aku Cecilia Angelin Stefani Tumundo dari DKV angkatan 2023. Nah, hari ini kita mau bincang-bincang sedikit nih sama sosok inspiratif kita. Tamu kita hari ini ada Pak Novel. Selaku beliau adalah seorang ilustrator buku anak. Nah, dalam podcast ini kita akan menggali lebih dalam lagi bagaimana prosesnya beliau dalam mencapai kesuksesannya hingga saat ini. Nah, mungkin pertama-tama Pak Novel boleh perkenalannya dulu, Pak. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Novel Faris Rizal Apriaji, ya nama panjangnya. Boleh dipanggil Novel saja. Ya, saya ilustrator buku anak kebetulan saat ini. Ya itu, nggak ada profesi lain soalnya. Ya, tapi dengar-dengar dulu Pak Novel ini sempat jadi dosen ya, Pak? Iya, ya dulu pernah dari tahun 2008 mengajar di awalnya namanya Papti, kemudian berubah jadi Probis. Nah tahun kemarin sudah dari sana. Baru tahun kemarin ya, Pak? Baru tahun kemarin. Mungkin setelah itu memang langsung berfokus ke ilustrator buku anak. Nah, kalau ilustrator buku anaknya sih sebenarnya tahun 2016 saya sudah baru membranding ke situ ya. Kalau untuk ilustrasinya sendiri sih sebenarnya sejak kuliah 2006 itu sudah mencoba untuk di profesi ilustrasi ya, di ilustratornya itu ya. Awalnya di pengembangan aset game. Nah, kemudian sampai 2016 itu awal mulanya itu ada event, kalau mungkin pernah dengar Gerakan Literasi Nasional ya, itu eventnya Kemendikbud ya untuk bikin buku anak gitu. Istri saya ngajak, dia jadi penulisnya, saya yang bikin gambarnya. Kok kayaknya seru ya ilustrasi buku anak. Ya udah ke situ sampai sekarang terjebak di situ. Berarti mungkin dari awal ini bareng istri ya, Pak? Iya, istrinya yang ngebuat ceritanya, bapaknya yang ngebuat ilustrasinya. Iya, kebetulan ada event itu tadi sih kalian ya. Istri saya ngajak, dia yang nulis. Oh ya wes, kok ternyata ilustrasi buku anak kok seneng loh, menyenangkan gitu. Ya, akhirnya ke situ jatuhnya. Nah, sebelumnya berarti Bapak pernah punya art style lain, mungkin game, mungkin apa gitu ya, Pak? Betul. Kalau di game itu dulu pernah tahu pixel art? Iya, pixel art. Pixel art. Dulu saya membranding diri saya pixel artist sih, jadi terima project-projectnya pixel art semua gitu. Nah, oke, gitu. Terus dari pixel art nih, Pak, kok kenapa ya Bapak jadi akhirnya memilih untuk masuk ke ilustrasi buku anak? Apa ya dulu ya, itu tadi sih ya, dipaksa sih ya. Pixel art tahu ya mungkin secara teknisnya kan bagaimana membuat pixel artnya seperti itu ya. Terus kemudian istri saya waktu itu ada event tadi itu ngajak, terus saya langsung ya istilahnya di basket itu pivot ya, cepet-cepetan berubah arah haluan gitu, nyari style buku anak seperti apa, dipaksa ya. Lama-lama makin kesini semakin pixel artnya makin hilang malah. Saya sudah tidak setelaten dulu karena mungkin ya efek mata sudah agak setajam dulu soalnya. Akhirnya ya ke buku anak ini. Perubahannya sih dipaksa sih ya, dipaksa keadaan tanda kutip. Dipaksakan keadaan. Iya. Mungkin ya karena dipaksakan keadaan nih, Pak, mungkin ada tantangan atau kesulitan selama beralih ke ilustrator buku anak. Iya, tantangannya itu kalau karena kebiasaan di aset game ya, kita kan bikin, kalau Anda pernah tahu teknisnya kan bisa bikin animasi ya, kepala dipotong, terus tangan dipotong, kan per bagian badan. Nah, sedangkan kalau di ilustrasi buku anak kan kita ada sebuah kalimat misalnya ya, nah kita kan harus bisa memvisualkan kalimat tadi. Nah, contoh pagi hari Andi bangun dari tempat tidurnya sambil menggaruk kepalanya. Nah, dari kalimat tadi itu kan kita buat sebuah gambar full yang menggambarkan adegan tadi kan. Iya. Entah itu efek paginya, dia menggaruk kepalanya, mungkin kondisi kamarnya. Nah, jadi lebih banyak yang harus digambar sebenarnya karena memvisualkan tulisan tadi itu. Karena mungkin kalau ilustrasi itu yang digambar per satu partnya ya, Pak? Nah, kalau yang di game seperti itu, rata-rata seperti itu. Mungkin bukan cuma selama menjadi ilustrator buku anak nih, Pak, selama berkarya di dunia kreatif, mungkin penghargaan yang pernah Bapak dapat atau hal-hal yang Bapak banggakan banget, mungkin bisa dibagikan sedikit, Pak? Dulu pernah ikut pameran di Singapura ya, game, saya sebagai game artisnya, terus ada teman saya dari Sidoarjo itu programmingnya ya,
Kita bikin game, waktu itu masih marak sekali mobile game. Iya. Nah terus kepilih di Asian Connect waktu itu kalau nggak salah namanya, kita ke Singapura ya. Jadi itu momen keluar negeri dari hasil kerja gitu. Bangganya sih itu sih. Kalau di buku anak sih ya beberapa kali tembus di gerakan literasi nasional gitu. Tahun 2016 tadi, kemudian 2020 sama tahun ini 2024 ini kemarin baru. Itu masuk ke Mbak? Kepilih lagi, lolos lagi dengan istri saya juga. Wah, keren banget tuh Pak. Mungkin sebelumnya saya juga ada lihat-lihat karya-karya Bapak di portofolio ya Pak. Itu colorful banget, keren-keren. Ya mungkin khas-khasnya untuk dilihat anak kecil gitu ya Pak. Mungkin Bapak bisa jelasin sedikit nih workflow-nya selama membuat karya nih sehingga outputnya itu jadi sebagus itu Pak. Kalau jadi sebagus itu sih pastinya itu penilaian setiap orang kan berbeda ya. Pastinya dari berlatih dulu ya. Tapi kalau workflow untuk proses kreatifnya dari sebuah naskah misalnya untuk menjadi ilustrasi ya kita baca dulu naskahnya baik-baik ya. Kita harus benar-benar masuk ke naskahnya dulu, skripnya dulu, terus cari referensi kedua. Nah penting ya referensi ya, soalnya kan ya walaupun konsumen utamanya itu pembacanya itu anak-anak, tapi kan harus, kita nggak boleh nipu anak-anak botol Aqua misalnya, sebut merek botol minuman mineral misalnya, merek ini kan pasti punya ciri khas. Nah kita misal mengambilnya merek A itu, botolnya kan punya ciri khas. Nah harus sedetil itu, soalnya kan mereka juga pastinya kita nggak, mereka tuh kritis ya, walaupun mungkin entah itu yang membacakan orang tuanya atau dia membaca sendiri. Nah referensi, kemudian ya di referensi itu terus ya sudah mulai di pemilihan stylenya sih, pemilihan stylenya seperti apa. Kebetulan saya memang suka sekali warna-warna, kalau tadi dibilangnya colorful ya, saya suka warna-warna yang apa istilahnya candy, sangat-sangat banyak warna gitu, yang kesannya tuh cerah gitu. Kayak kalau permen tuh kayak manis gitu, banyak gulanya. Kalau di game istilahnya candy gitu, candy visual gitu di game aset. Nah itu saya suka sekali dengan tema-tema style-style seperti itu memang. Oke. Nah ya karena kita juga mahasiswa DKV ya Pak. Nah, kita mungkin paham ya kalau semisal pas pembuatan karya atau baru mau mulai project nih Pak, mungkin terkadang ada rasanya kayak saya males membuat ini, kena art block gitu Pak. Mungkin kira-kira bagaimana ya Pak? Mungkin ada tips-tips sedikit untuk teman-teman yang lain juga, gimana cara ngatasi art block? Art block itu momok ya itu ya buat kita ya, pekerja kreatif itu ya. Tapi kalau saya bilang saya nggak pernah kena art block itu munafik sekali rasanya. Ya mungkin saya nggak tahu pas saat itu art block ya. Tapi mungkin ketika saya sedang malas gambar aja gitu. Nah malas gambar ya udah berhenti aja berarti. Kalau sudah nggak mood gambar, tutup dulu kertasnya, tabletnya atau apapun itu ya. Udah cari kegiatan lain. Kalau punya hobi lain ya cari disalurkan di hobinya. Entah main sama kucing mungkin ya, jalan-jalan ya, lihat film, baca buku. Itu saya rasa mengatasi art block sih itu ya, karena kita kan memang gambar itu kan dari awal kesenangan ya, terus lama-lama kalau udah jadi profesi kan pasti itu malah jadi art block bisa kalau kita nggak bisa maintenance itunya tadi apa, pembagian tekanan malahan. Ya udah kalau emang sudah merasa kok nggak enak ya udah taruh, tutup, cari kegiatan lain gitu. Kalau saya sih paling dekat sih main kucing ya. Saya kebetulan punya kucing di rumah, terus ya pergi sama istri ya, kemana, toko buku kah atau lihat film kah, paling dekat-dekatnya lihat film di rumah gitu ya, Netflix atau apa gitu. Udah itu jadi refresh lagi lah insya Allah kayak gitu biasanya. Mungkin terutama untuk Bapak yang stylenya colorful banget gitu Pak. Iya. Kalau Bapak sendiri misalnya pemilihan warna kan sulit ya Pak ya. Justru saya sendiri paling sulit milih warna Pak. Mungkin kalau untuk orang-orang yang belum menemukan art style-nya atau gimana Pak, mungkin ada tips-tipsnya sedikit Pak untuk menentukan art style atau color palette-nya mereka. Jangan dipaksain sih kalau menurut saya. Saya sering ya saya juga lihat di medsos ya, entah di Instagram atau TikTok atau apa, kan kadang memang beberapa ilustrator seangkatan Anda mungkin atau mungkin di atas Anda, nah itu kayaknya art style tuh jadi hal yang harus gitu loh. Tapi menurut saya sih nggak usah dipaksain gitu loh, itu nanti akan berjalan sesuai waktu sih. Saya ingat awal saya menggambar dulu masih kecil tuh
style saya itu Dragon Ball. Itu kan seangkatan saya ya, itu manga itu atau anime itu kan saat itu sedang boomingnya itu. Nah, makin lama makin kesini udah berubah sih, udah nggak tahu sekarang ikut asalnya siapa ya. Tapi yang jelas saya dulu, tapi kalau saya lihat lagi, mungkin contoh mungkin di gaya gambar mata, kalau saya bikin mata di karakter saya gitu, itu nggak hilang sih karakter Dragon Ball itu masih ada gitu. Ini karakter matanya Son Goku kayak gini gitu, itu masih ada. Ya biarkan mengalir aja, terus jangan merasa harus ketemu sekarang, itu susah malah kalau menurut saya sih. Berarti art style itu memang bukan sesuatu yang harus dibentuk. Iya, enggak dibentuk sendiri secara paksa gitu. Iya, ya. Nggak bisa itu menurut saya. Bisa aja mungkin yang style-style gambarnya kayak anime atau apa gitu, mungkin lama-kelamaan bisa dikembangkan sendiri jadi art style milik dia. Iya, pasti akan berkembang kok. Menggambar itu kan proses belajar yang tidak akan selesai ya sampai meninggal nanti ya. Itu sampai sekarang pun kita masih belajar terus, itu nggak akan pernah berhenti. Kita ngeliat apa hari ini pasti akan, kalau itu memang membekas di ingatan kita, pasti langsung terekam di sini kan, di bank pikiran kita kan, pasti akan langsung ke situ. Pemilihan warna juga tadi itu. Iya, kok warnanya artis ini kok bagus ya, coba nyontoh dikit. Nah, nyontoh juga nggak salah ya kalau misal ada masih untuk pembelajaran ya, nyontoh sedikit akhirnya kan ada sesuatu yang terekam di situ ya. Kita ketika mau ngerjain project lain masih ada yang ikut dari situ, kita melihat artis lain, nah itu nyampur nanti lama-lama kita yang akan punya, kalau ini tak dari A sama B tadi tak tambahin mungkin jadi C punya saya, nah ada unsur sayanya gitu, akan terus berkembang kok, itu nggak bisa dibatasi. Berarti memang bukan mutlak dari diri sendiri ya. Iya, berarti memang bisa diambil dari mana saja. Iya, dari mana saja, betul. Diikuti dari mungkin style awal atau yang mungkin kayak animasi gitu ya, Pak. Sukanya apa? Menggambar itu kan suka ya, dari suka dulu ya, benar nggak sih? Suka. Saya dulu ketika masih mengajar juga, mungkin temennya tadi si Ais ya, itu saya dulu kan sempat ngajar. Prinsip saya itu kalau emang mau belajar gambar suka dulu. Nah, kalau udah dari awal udah nggak suka, wah nggak bisa dipaksa dia, nggak bisa dipaksa harus bisa seperti ini, wah suka nggak suka pasti dia kan mencoba terus, latihan terus, nah itu yang penting. Mungkin ada orang-orang yang pingin terjun ke industri kreatif, mungkin bisa ilustrasi atau hal-hal DKV ya yang luas ya Pak. Iya, luas sekali. Mungkin apa ya, mungkin ada skill-skill atau apa yang perlu disiapkan sejak dini atau gimana ya Pak, misalnya kita tuh pingin terjun ke dalam dunia kreatif gitu. Skill sih pastinya ya skill dasar ya, kalau apalagi di DKV ya, menggambar tuh mutlak ya. Iya, dasar. Dasar sekali ya, terlepas ada anggapan gambarnya jelek atau nggak bagus, tapi kita harus percaya bahwa gambar itu nggak ada jelek atau bagus, semua pasti ada pasarnya. Yang penting bisa gambar dan mau dulu. Nah, kemudian juga setelah dia mau mengembangkan gambar, bikin portofolio, itu penting sekali tuh. Kalau untuk apalagi masih mahasiswa, masih belajar tuh, pengembangan portofolio, observasi, nah sering lihat-lihat. Nah tadi kan sempat sebelum kita on air ini kan ada kalimat kita kan introvert ya kalau ilustrasi ya, nah ilustrator tuh ya, makanya sekarang pas sudah secanggih ini kan harusnya kita nggak boleh introvert lagi, harus sering lihat-lihat, minimal lihat lah gitu. Minimal lihat-lihat di internet. Minimal di internet. Mesti harus keluar. Betul. Internet dulu. Kalau memang di internet udah sering kita lihat atau apa ya, jalan ke luar, itu banyak sekali sih sebenarnya inspirasi di situ. Inspirasi datang dari mana aja? Iya, dari mana aja. Mungkin buka pintu rumah udah kayak ngeliat pohon-pohon, ngeliat apa, itu bisa dapat inspirasi ya. Iya, terus kalau misal di industri kreatif juga itu, ini yang agak berat sih sebenarnya. Saya, Anda menerima kritik. Nah, semua orang pasti ya, kita jujur aja ya, kita ketika menerima kritik pasti ada sesuatu yang bikin kita down ya. Nah, tapi kalau ketika dikritik itu pasti ya, tidak semua orang pasti akan suka dengan karya kita, pasti ada penggemarnya, ada yang nggak suka gitu ya. Kita nggak suka ya, bukan berarti karya kita jelek ya. Setiap orang pasti ada pangsa pasar dari karya kita. Nah, yang nggak suka biasanya akan memberikan kritikan. Nah, kita harus terima kritikan itu gitu. Kuliah itu biasanya kan sering tuh ya, respon kritik dari dosen. Nah, kalau udah kerja pun juga sama, di dunia kreatif profesional juga sama, dari klien. Lebih parah. Kalau kita jadi baperan ya nggak akan maju malahan.
Mungkin bapaknya pernah ada kritik yang paling diingat gitu Pak, mungkin bisa diceritain sedikit gitu. Kalau zaman kuliah sih dulu mata kuliah Nirmana saya pernah ya. Nirmana itu ya. Kata dosen saya waktu kita kan bikin karya itu di komen sama dosen ya satu-satu gitu ya. Dulu Nirmana 2D masih kan. Terus dosen saya tuh bilang, ini dia nanya ke kelas gitu ya, ini cocoknya dipajang di mana karyanya gitu. Ya nggak ada yang jawab teman saya. Terus dosen saya langsung, kalau menurut saya ini di kamar mandi. Wah, agak gitu. sadis ya Pak. Ada yang lebih sadis setelah saya sih sebenarnya, tapi waktu itu kan itu punya saya ya, jadi iya ternyata. Ya saya ketika hari itu mungkin agak down, tapi setelah semakin kesini ya mungkin apa cocok di kamar mandi ya apa salahnya, kayak pajangan di kamar mandi kan ya sah-sah saja kan, bukan berarti jelek tuh emang ya. Gitu. Mungkin harus ditanggapi dengan positif tinggi. Ya itu prosesnya lama gitu ya. Yes. Baper boleh ya awal-awal gitu ya, yes, kita terima dulu sebagai lu kok diejek sih atau apa gitu, tapi ya udah gitu, setelah itu udah minimal sehari udah lupakan, bergerak lagi gitu. Dan namanya kritik itu ya lebih baik dipakai untuk lebih mengembangkan diri ya, iya, daripada kepikiran terus, iya, akhirnya malah menghambat diri sendiri ya Pak. Malah tersiksa nanti lama-lama. Tadi sempat ngomong juga tentang portofolio ya Pak. Nah, portofolio itu kira-kira yang seperti apa ya yang bisa meningkatkan peluang kita untuk diterima mungkin bekerja atau lebih menarik klien? Mungkin sekarang sudah zaman medsos ya. Itu sebenarnya itu sarana pembuatan portofolio yang paling mudah dan murah ya. Kita bikin medsos, entah itu Instagram, walaupun sekarang sudah ada isu AI ya di situ ya. Tapi paling tidak ya itu udah cara kita yang paling mudah untuk menunjukkan siapa kita ke orang gitu loh, ini loh aku ini ilustrator gitu misalnya. Atau bikin website, mungkin website pribadi ya yang bisa berbayar, bisa yang masih free itu boleh. Intinya terus penggunaan medsos itu jangan hanya untuk majang saja sih, majang karya saja terus atau apapun ya. Apalagi sekarang udah zaman AI, biar kita tahu itu karya kita ya kita tunjukin itu gambar kita, entah itu biasanya kalau saya sering lihat tuh kalau di TikTok tuh ada yang live gambar gitu ya. Iya. Nah, itu kayak sarana pembuatan portofolio ya, promosi yang bagus itu sebenarnya itu. Iya, ya jadi ada seperti bukti nyata ini karya saya gitu ya Pak. Terus ya ngomong-ngomong soal AI nih Pak, ya kita juga di kampus sering banget nih ada beberapa dosen yang suka nyinggung-nyinggung tentang gimana sekarang AI itu berkembangnya pesat banget, sampai mungkin diwanti-wanti gak boleh ya pakai AI. Oh gitu, gitu. Ada mungkin beberapa sampai kayak ya gak boleh ya pakai AI, kalau sebagai referensi mungkin boleh. Cuman kalau bener-bener mutlak dijiplak gitu kan, maksudnya kamu bakal kalah sama robotnya gitu ya Pak. Mungkin tanggapannya Bapak sendiri tentang AI yang mulai mendunia ini gimana Pak? Iya, kalau dari saya sih yang bikin AI itu dibenci itu kan karena oknumnya ya. Iya. Usernya. Kalau dari AI-nya sendiri kita mau tidak mau pasti akan terkena dampaknya ya, cepat atau lambat ya. Sudah banyak contoh toh, anggap aja contoh mudah dulu mungkin Anda ingat belum ada itu ya ojek online. Iya. Sebelumnya kan masih ojek yang belum ada online. Manual. Kemudian ada online juga, akhirnya kan terdampak toh. Iya. Nah begitu juga dengan AI. Nah masalahnya yang bikin AI itu sebenarnya kita nggak bisa nolak AI, nggak bisa benci AI. Itu kemajuan zaman ya, teknologi ya pasti juga akan terus berjalan gitu loh. AI ada karena memang keinginan kita gitu loh. Iya, dari manusianya sendiri. Dari manusia sendiri. Saya ini entah gini, tapi saya pernah dapat dulu teman saya ya ketika bikin komik ya. Ketika bikin komik, ada nggak sih software yang kotak, nggak harus bikin kotak-kotak panelnya aja gitu. Tiba-tiba tahun berapa di CSP ya kalau nggak salah udah bikin kotak, udah disediakan. Kemudian ada apa itu yang tuntunnya di belakang sudah tersedia. Nah itu kan AI ya, walaupun itu integrasi sama softwarenya ya. Nah makin kesini kan sudah, itu pasti ada orang yang awal kali bisa nggak sih bikin gambar cuma ngetik aja, pasti ada orang si A ini tiba-tiba punya ide gitu, ada temannya programming ya juga ya gitu kan, pasti kan akan berkembang seperti itu ya. Nah kita nggak bisa nolak itu ya tetap jadi diri sendiri, berkarya dengan gayamu sendiri ya, stylemu sendiri. Cuma yang harus kita kritisi dari AI adalah orang-orangnya tadi ya, seperti saya bilang orang-orangnya
sebaiknya kita jangan jadi orang yang baru bisa ngeprom aja langsung ngaku artis gitu ya, ngaku ilustrator, pengguna Canva aja udah ngaku jadi desainer gitu misalnya. Ya bukan menjelekkan Canva ya, itu Canva itu sangat membantu terutama istri saya ya, dia bisa bikin tampilan visual yang bagus, tapi paling tidak kan dia nggak ngaku sebagai desainer ya. Tapi orang yang sudah ngaku itu sebagai desainer itu kayaknya itu yang harus kita tanda kutip perangi untuk orang-orang seperti itu. Bukan teknologinya nggak akan bisa hilang gitu. Yes. Saya nggak tahu nanti masa depan seperti apa ya. Daripada kita mikirin wah takut kalah sama robot, ya udahlah ya wis. Kita gambar aja yang bagus sesuai selera kita, sesuai kemampuan kita gitu aja. Kalau tadi memang AI mau dijadikan alat latihan boleh ya, itu bisa sih itu sebenarnya dijadikan referensi. Tapi juga kita juga harus membatasi ya. Bisa nggak aku tanpa AI punya ide seperti AI tadi ya, misal style yang kita kan tahu ya style AI kan bagus-bagus ya, bisa nggak aku seperti itu tanpa harus melihat itu gitu, supaya jangan terlalu bergantung. Jangan terlalu bergantung, itu dari kitanya sendiri tuh yang membatasi itu. AI-nya nggak akan bisa dibendung deh. Ini semakin lama kan semakin banyak orang juga yang butuh yang mah. Iya. Karena kan nggak semua orang bisa menggambar manual. Iya. Atau mungkin kayak ya nggak semua orang bisa jadi ilustrator ya Pak. Iya. Ya, mungkin dengan bantuan AI dia berharap dirinya jadi ilustrator, tapi sebenarnya caranya dia salah. Caranya salah. Mungkin untuk teman-teman pemula Pak, kayak sebentar lagi kan Macung juga bakal kedatangan mahasiswa-mahasiswa baru. Oh iya, nah yang mungkin pingin masuk DKV itu yang penting masuk dulu, belajar gambar nanti gitu Pak. Nah mungkin Bapak ada caranya nih Pak, tips and trick mungkin supaya teman-teman yang baru-baru banget belajar bisa ya belajar menggambar dengan baik, atau terutama mungkin digital ya Pak. Karena kita juga mungkin habis ini setelah naik ke semester berikutnya kita juga mulai masuk ke gambar digital. Mungkin Bapak sebagai ilustrator buku tuh ada tips and triknya Pak untuk menggambar. Kalau untuk menggambar tips paling enak dan paling murah ya gambar terus, nggak ada lagi. Ya itu tadi sih, itu sebuah skill yang nggak akan ada batasnya gitu, nggak ada limitnya, pasti akan terus berkembang. Diawali dengan suka, ya udah latihan terus aja, gambar apa aja gitu. Saya dulu ingat ke mahasiswa saya dulu ya, mungkin si Ais juga pernah dengar juga. Apapun yang ada di alam ini bisa jadi ide gambar, jadi jangan sampai takut nggak ada ide buat gambar. Saya dulu pernah punya metode untuk supaya saya ngelatih kecepatan misalnya ya, ikut event-event kayak Inktober kayak gitu-gitu ya, pernah dengar nggak? Inktober itu event setiap bulan Oktober, dia gambar satu hari satu. Pakai manual sih, pakai tinta gitu aja, atau goresan pen, drawing pen atau apa itu aja. Itu sehari satu, ada 30 hari ya, itu sehari satu. Nah ikut itu. Nah kamu ingin ngejar apa di event itu? Kalau saya dulu ingin ngejar speed saya supaya lebih cepat. Nah itu ada prompt, misal tanggal ini temanya kucing, udah kamu dari kata kucing mau ngembangin jadi apa gitu. Hari besok misal anjing, nah dari anjing jadi apa gitu. Kayak gitu banyak sekali event-event seperti itu bisa diikuti untuk latihan. Kemudian dari dulu saya juga punya metode sendiri. Saya habis nonton apa malam ini, besok tak gambar gitu. Nah, film apa yang saya nonton hari ini misalnya. Dulu Avengers misalnya ya, nonton di TV atau apa gitu, besok gambar apa dari adegan itu, salah satu adegan yang ikonik menurut saya gitu. Kemudian saya juga pernah tiba-tiba pikiran ketika lagi jalan ada tupai loncat di kabel telepon, kok lucu. Nah udah tak ingat-ingat terus sampai rumah gambar. Banyak sarana sebenarnya untuk latihan itu. Jadi digital maupun manual ya, itu sama saja, itu hanya media saja yang berbeda. Intinya untuk biar dia gambarnya lebih baik, banyak gambar dari apapun itu yang kamu lihat kamu sukain gitu. Pokoknya digambar aja. Gambar aja dulu. Nah kalau gambar tradisional sama digital ini kan agak berbeda ya Pak, mungkin dari penggunaan alatnya atau skillnya kita, jadinya kayak pas gambar di digital jadinya kayak kaku gitu Pak. Mungkin untuk yang teman-teman yang pertama kali mencoba digital nih Pak, kira-kira enaknya gimana ya Pak? Iya, kalau sudah kebiasaan manual ke digital kan
pertama kita menyesuaikan itunya ya medianya itu ya, dari yang tadinya mungkin kertas secara kasar gitu ya, bisa kita sentuh, kemudian ke sebuah layar ya, kaca ya, layar LED itu kan kayak kaca gitu ya. Nah itu kan kita tinggal menyesuaikan aja dulu. Nah kalau misalnya itu nanti jatuhnya ke software, misal kalau nanti arahnya ke belajar sebuah software atau aplikasi ya, yang sering disebut sekarang, ya pikirannya jangan belajar semua dari aplikasi tadi. Kamu pingin apa dulu dari aplikasi tadi? CSP misalnya. Oh saya pingin gambar komik, ya udah dipelajari yang penting-penting aja, tools yang berhubungan dengan komik, dengan Procreate misalnya. Pelajarin aja yang sesuai dengan apa yang kebutuhanmu. Kamu butuh apa nih dari aplikasi ini nih, mau gambar apa gitu. Jangan semuanya dipelajari, malah pusing kalau kita langsung belajar CSP atau aplikasi apapun full gitu ya, wah tambah pusing nanti. Jadi lebih baik difokuskan fokus aja, pingin ngapain dari aplikasi tadi ya, gitu. Pingin gambar komik, pingin gambar animasi misalnya, nah itu dipelajari tools yang mendukung itu aja. Ya, tipsnya sangat bermanfaat untuk kita juga sebenarnya bermanfaat banget ya Pak, karena mungkin kita semester depan kan mulai dengan digital, kebanyakan teman-teman yang banyak yang nggak terbiasa Pak sama digital kan, mungkin karena kita biasanya kan sejak semester 1 makainya pensil atau drawing pen gitu ya Pak, mungkin tiba-tiba digital tahu-tahu wah ngapusnya gimana gitu ya Pak. Digital kan ada sebuah fitur digital yang sangat kita sukain ya, Ctrl Z itu kan, itu fitur yang sangat-sangat wow. Itu fitur sejuta umat ya Pak. Kalau nanti udah kebiasa digital, pasti ketika akan kembali ke manual biasanya juga akan butuh penyesuaian lagi ya. Kalau emang sebagai ilustrator kita pingin ya full di digital ya kita kembangin digitalnya. Tapi kalau nggak mau kehilangan sense manualnya ya tetap harus kembali lagi. Soalnya kan alat itu kan akan kita penyesuaian lagi ya, menyesuaikan lagi ya. Dari manual digital gitu. Nggak bisa langsung kita digital enak, kembali ke manual, aduh gimana nih, baru ada kecoret gini, nggak ada tombolnya nih, gimana nih, nah itu susah itu. Nah, mungkin aku nanya balik ke portofolio nih Pak. Nah, teman-teman kita juga banyak kan yang termasuk aku nih Pak, aku juga baru banget terjun ke dunia ilustrasi atau apa, karena sebelumnya mungkin aku kan SMK-nya multimedia juga Pak. Tapi belajarnya dulu cuma desain, kita nggak ada gambar-gambar. Terus sekarang ini baru banget terjun ke dunia desain. Untuk portofolionya itu sebenarnya penyusunan yang baik untuk portofolionya itu kira-kira gimana ya Pak? Di media apapun ya, untuk media portofolio apapun ya portofolio itu kan cara kita nanti jual ke orang gitu ya, istilahnya kan tanda kutip ya, menjual diri kita ke orang, ini loh skill kita tuh ini gitu ya, kita tunjukkan pastinya karya terbaik kita di situ. Nah untuk penyusunannya ya sebisa mungkin sih yang rapi ya, kalau secara visual yang rapi, kemudian ada konsepnya, misal ilustrasi kan luas ya, ilustrasi untuk buku anak kah, ilustrasi untuk poster kah, untuk game kah gitu, itu kan harus bisa dikumpulin masing-masing gitu ya. Anggap saja tuh nanti portofolionya kita cetak nih, kita tunjukkan ke calon klien kita, nah dia tuh nggak pusing loh lihat berjuta-juta atau beribu-ribu gambar kita, itu kan itu tambah pusing ya. Mungkin gambar kita bagus ya, tapi kalau nggak dirapikan secara ini untuk apa, jadinya untuk outputnya untuk apa, itu sekalian malah bingung, malah bisa jadi nggak milih kita gitu kan. Makanya dikelompokkan, oh ini untuk buku anak itu untuk apa saja, gambar isinya ke halaman kanan kirinya, atau gambar hanya single satu halaman saja, gambar spot yang kecil-kecil, gambar cover, nah itu dikelompokkan. Jika misal ilustrasi yang lain ya, ilustrasi untuk poster kah, pasti kan punya gaya berbeda dengan ilustrasi untuk yang istilahnya seneng-seneng gitu ya. Itu juga kalau misal kita masukkan juga nggak apa-apa, tulis aja itu untuk ya istilahnya apa ya, fun art ya, kesenangan kita gitu loh ya. Kita masukkan situ, itu bukan sebuah project tapi hanya senang-senang aja, gambar untuk pribadi, senang-senang, itu kita tunjukkan juga di situ, dikelompokkan menurut saya sih. Jadi lebih baik dikelompokkan supaya jangan nyampur semuanya, malah pusing nanti orang yang lihat itu. Yang lihat kita sendiri mungkin pas ngebuka langsung kayak wah ini apa yang saya buat ya. Iya, makanya tadi kan saya sempat kalau di Instagram saya bilang kan ya, itu kan cara termudah untuk bikin portofolio ya medianya. Tapi saya pernah baca juga, ada anggapan juga dari
beberapa senior ilustrator itu jangan pakai medsos kalau untuk portofolio. Kalau dipikir-pikir itu ada benarnya juga pernyataan itu. Terlalu nyampur kalau di Instagram itu kan. Iya. Masa kita mau bikin akun yang berbeda? Itu kan juga nggak mungkin ya. Mungkin Instagram hanya kita tunjukkan ini loh, aku tuh ada di sini gitu aja gitu. Aku eksis di sini gitu. Mudah dihubungi dan atau apa lewat medsos tadi. Tapi kalau untuk portofolio yang lebih proper ya itu tadi dikelompokkan, entah itu di websitenya atau kalau dicetak gitu, dikelompok-kelompokkan berdasarkan jenis-jenisnya gitu. Kalau bapaknya sendiri nih portofolionya lebih sering dimasukkan kemana? Mungkin ada websitenya? Di website sih ya, di website pribadi Terakhir saya lihat ada mungkin ada kemarin dikirimin websitenya. Itu website saya. Jadi di website itu memang bapak khusus semuanya khusus ditaruh. Iya. Untuk ilustrasi buku anak Iya. semuanya di situ ya pak. Iya, kalau misal mau pitch ke ada ke klien gitu ya, itu saya tunjukkan bukan Instagram saya. Walaupun di Instagram juga sebenarnya hampir 11-12 ya gambarnya yang di situ, tapi nggak semua gambar yang ada di Instagram itu masuk ke website saya. Benar saya kurasi lagi, oh ini kayaknya pantas tak masukkan sini, oh ini kayaknya udah saatnya turun gitu. Jadi ya dikurasi sendiri Instagram, websitenya tadi. Kalau Instagram ya cuma seneng-seneng aja diupload gitu. Mungkin di Instagram itu caranya orang sekarang kan suka nyari orang lain mungkin dari Instagramnya apa nih gitu. Mungkin setelah nemu bisa membuka portofolionya dari situ ya Pak. Berarti itu sebagai media untuk orang-orang tahu aja. Iya, tahu aja. Untuk proper ya kita sediakan sendiri entah itu website atau dicetak gitu. Katalog gitu ya bisa. Oke. Nah, bapaknya kan sudah jadi ilustrator buku anak sejak 2016 ya? 2016. Nah, mungkin gimana ya awal-awalnya Bapak mungkin menerbitkan buku ilustrasinya? Kalau menerbitkan bukunya sih itu bukan saya ya, itu kan penerbitnya ya. Kalau saya kan hanya pembuatan ilustrasinya aja ya. Jadi kliennya sih ya kalau tidak dari penerbitnya biasanya penulis gitu. Mungkin awal-awal Bapak ketemu klien nih untuk dibuatkan ilustrasinya gitu. Oh itu, kalau itu biasanya ikut forum sih. Forum? Forum sih. Kalau di kalangan Anda masih familiar nggak sih forum di Facebook atau apa gitu? Kadang ada Pak, mungkin kayak forum-forum Instagram ada, ya kayak gitu. Di Telegram, Twitter atau X ya. Saya juga sering lihat beberapa ilustrator dapat project dari situ. Nah, ikut forum sih sebenarnya ya, untuk kenalin kitanya. Kalau saya dulu ada di Facebook itu forum penulis buku anak ya, untuk yang lokal gitu. Kalau yang untuk yang luar itu ada forum art group ya istilahnya ya, Children Book Illustrator gitu. Banyak sih kalau yang untuk luar negeri sebenarnya. Nah, saya masuk situ, kita lihat dulu ritmenya di situ ngapain. Oh, pasang karya. Nah, ada orang yang misal butuh gambar ngepost di situ. Nah, itu awalnya dari situ pergerakan projectnya. Terus apa bapaknya pernah mungkin kerjasama sama penerbit besar kayak mungkin Majalah Bobo atau apa gitu? Bobo pernah bikin beberapa ilustrasi untuk cerpennya di dalam bukunya gitu, pernah. Kalau penerbit Indonesia ya BIP, LX gitu tuh, yang biasanya nerbitin buku-buku anak ya. Yang kalau di luar kebetulan saya juga ikut di agensi, nah itu agensi ilustrasi, nah Bear With Us namanya ya. Agensi dari Inggris. Nah itu biasanya dia nyari penulis baru gitu, nanti yang kita yang murni gambarnya aja, carikan penulis gitu. Nah mungkin pas awal gabung semacam agensi gitu Pak, itu nemunya di mana, terus gabungnya gimana gitu Pak? Ya itu tadi forum tadi, saya nemu Bear With Us ya dari grup atau forum Children Book Illustrator tadi. Mereka posting karya mereka, kemudian buku baru mereka gitu ya, buku dari hasil ilustrasi mereka yang baru gitu. Oh kok kayak setipe nih dengan style saya. Nah, coba masuk ke websitenya, terus ada kontaknya, ya udah kita email aja, kita email. Nah kebetulan alhamdulillah masuk di situ. Beberapa agensi yang lain ya ada yang nggak cocok dengan style saya juga, mereka yang nolak gitu, banyak sih kayak gitu. Mungkin untuk style itu kan masuk ke situ juga tergantung style ya Pak ya? Iya, style. Nah terus mungkin awal banget bapaknya bisa nemu mungkin klien-klien yang rasanya kayak wah cocok gitu. awal banget nih Pak, kita baru pingin mencoba. Oh gitu.
mungkin kita nyoba untuk nyari klien, jadi sebagai ilustrator pemula itu kan cukup sulit ya Pak Iya. mencari klien-kliennya. Mungkin selain forum-forum gitu ada sarana lain mungkin Pak? Sarana lain, ya dari forum nanti akan berkembang sih ya. Dapat satu klien, nah kita maintenance klien tadi itu loh. Dari maintenance klien yang baik pasti akan mengembang ke klien yang lain misalnya. Saya dulu ingat ketika memasukkan secara langsung ke penerbit ya, penerbit lokal bahkan kayak BIP tadi ya atau LX gitu ya, saya nggak direspon. Saya udah kirim portofolio dan lain-lain nggak direspon. Tapi ketika ada pernah mengerjakan satu penulis dia nyari saya, oh stylenya cocok nih kata dia dengan cerita saya, dia bilang gitu, terus nanti mau diterbitin di BIP gitu. Oh ya, terus kita jalan, saya dikenalkan dengan editornya. Nah sejak itu langsung proyek-proyek yang lain langsung berjalan. Ketika editor itu butuh, Mas bisa menggambarkan, ada waktu nggak ada proyek ilustrasi ini nih? Oh ya bisa, jadi langsung kayak gitu. Dari satu kali kita maintenance sih, jadi nanti akan ngembang. Nah semuanya dari forum atau grup tadi itu sih sebenarnya, nggak ada tempat lain. Jadi ya penting untuk menjaga hubungan baik sama kliennya. Maintenance Ya. kliennya, iya. Mungkin pertanyaan-pertanyaan terakhir nih Pak. Oh iya. Ya, itu sudah mulai kehabisan pertanyaan juga Pak sepertinya. Nah, jadi dari semua karya-karyanya Bapak ini yang selama ini ada mungkin yang dikerjakan paling lama Pak? Paling lama ya. Saya nggak mau nanti kalimat saya terdengar sombong atau apa ya, tapi saya nggak mau lama-lama untuk bikin sebuah karya malah. Wah. saya nggak mau, soalnya takutnya nanti pertama saya berubah mood. Nah berubah mood atau apa itu pasti akan berpengaruh. Jadi saya mencoba untuk men-set ketika saya ingin gambar bebas hari ini ya, paling tidak sehari ini udah. Jadi saya pikir tidak ada karya yang lebih dari 1 hari saya bikinnya. Maksimal 1 hari. Maksimal 1 hari. Entah itu cepat atau lama saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas saya nggak mau ngeset yang sampai lama-lama. Terus soalnya ada tuh event namanya Slowvember. Slowvember. Jadi di bulan November mereka bikin karya disengaja lama karena memang untuk menghasilkan sebuah karya yang bagus, yaitu sah, bebas, terserah ya. Tapi kan tidak semua orang bisa kena kayak gitu ya, harus lama-lama kan banyak kegiatan lain yang harus kita selesaikan atau daripada nanti malah kacau. Nah, makanya itu kalau emang ada tipenya yang suka yang bikin lama ya lama saja nggak apa-apa, ikutin flow aja. Tapi kalau emang harus cepat selesai ya dikerjakan aja, target waktu sehari selesai gitu, udah sehari. Untuk latihan deadline juga sih sebenarnya. Tapi banyak buku-buku Bapak ini mungkin kan kayak ya nggak cuma 1-2 halaman, Iya. ada yang sampai berapa puluh halaman. Iya. Itu benar bisa diselesaikan dalam 1 hari semuanya Pak? Kalau buku kan 24 ya nggak mungkin lah. Sedikit gambarannya, kalau di proyek ilustrasi buku anak itu deadline idealnya itu 3 bulan. Deadline idealnya biasanya itu kalau dari luar seperti itu 90 hari ya, 3 bulan tuh ya kurang lebih ya. Nah itu ilustrasi harus jadi. Tapi kalau penerbit lokal biasanya tuh lebih cepat lagi, malah 2 bulan tuh sudah harus selesai semua dengan berapa gambar pun ya, entah tuh maksimal biasanya kalau buku anak 30 ya maksimal kurang lebih. Nah 30 itu dalam waktu segitu tuh sudah harus selesai. Nah kita kan gambar pasti ada revisi nantinya. Nah itu sudah harus di manage lagi tuh waktunya tuh, gimana dalam waktu segitu misalnya 20 gambar 3 bulan terus ada revisi. Nah itu harus kita manage sih. Ya alhamdulillah sejauh ini belum pernah telat deadline sih, belum pernah. Mungkin ada karya yang paling cepat Pak, kalau yang tadi paling lama. Nah mungkin sekarang yang paling Untuk buku anak ya, untuk buku anak pernah waktu itu kebetulan gambarnya cuma sedikit memang ya, dan ya memang alhamdulillah kliennya cocok, tidak ada revisi sama sekali, seminggu 10 gambar 10 gambar plus cover ya kurang lebih 11. Nah, itu dalam waktu 1 minggu itu temanya juga waktu itu tema yang saya sukai sekali dari ceritanya kucing ya, saya suka sekali gambar kucing ya. Itu seminggu itu itu paling cepat sih kayaknya. Yang lain ini yang paling lama 3 bulan. Nah, 3 bulan ya. Walaupun 3 bulan itu nggak mentok 3 bulan ya, paling nggak ya antara 2 bulan lebih berapa hari atau bahkan kurang dari 2 bulan atau 1 bulan setengah gitu. Itu udah selesai. Tapi paling cepat 1 minggu 1 ya. minggu pernah itu. Ya memang lagi seneng gambarnya kucing, jadi kayak ngalir aja wah gitu. Terus gambar itu apa
setiap hari dilakukan Pak, atau mungkin ada waktu-waktunya Bapak tertentu kayak, ada. ini waktunya saya kerja, terus sisanya mungkin istirahat, healing Iya. gitu. Kalau itu ya itu penting juga buat kita ya, karena ini jatuhnya sudah jadi profesi ya. Kita juga harus bisa manage waktu juga. Kalau saya memang mengkhususkan gambar itu untuk kerja. Jadi saya mencoba untuk mengikuti jam orang kerja normal ya, antara jam 8 sampai jam 5. Itu sudah coba saya penuhin gitu ya. Di luar jam 8 ya, jam 8 nanti jam 1 istirahat ya, beribadah atau makan siang gitu, kemudian lanjut lagi sampai jam 5. Udah jam 5 ya udah nonton atau sama keluarga gitu. Kalau memang ada kebutuhan yang harus dilembur ya lembur dari jam 8 sampai jam maksimal jam 10 jam 11 gitu. Sebisa mungkin jangan sampai dari jam itu ya, supaya badannya fit, besok lagi kan akan berputar seperti itu. Nah, itu yang akan bisa membantu kita untuk mengerjakan karya itu atau project itu lebih enak ya pokoknya. Kayak tugas dulu lah, tugas kuliah. Ya, tugas kuliah. Makanya tugas kuliah itu penting, latihan pertama itu. Jadi kalau misalnya dosen-dosen yang ngasih tugas, ya diterima dulu, paling nggak latihan dulu fisiknya, perbanyak kopi. Ya. Tapi tetap harus tahu kondisi badannya ya, jangan dipaksain, itu penting. Itu mungkin untuk manage waktu Iya, juga manage ya, waktu Pak. itu penting. Nah, mungkin nih tips yang penting ya buat teman-teman DKV kita juga. Ya kebetulan kita ini ngerjain tugas memang mungkin ada yang sampai nggak tidur ya, ada yang sampai 2 malam nggak tidur. Waduh. Mungkin Pak, wah itu bener-bener melatih. Iya, tapi jangan dibiasain ya. Nah, Kalau mungkin satu tugas, 2 tugas, oke lah. Ya. Tapi besok-besok berarti ada yang salah nih. Kalau sampai kita nggak tidur, pasti ada yang salah dari manajemen kita. Itu saya percaya itu. Kalau kita sampai mengorbankan waktu itu kan tidur tuh alami, harus kita lakukan ya. Harus loh ya, bukan hak kita loh, itu harus loh ya, wajib loh kita lakukan. Kalau itu sampai nggak kita lakukan, pasti ada yang salah nih. Berarti mungkin kesalahan orangnya yang nggak bisa manage waktunya, ya. iya. Mungkin di saat ada waktu kosong dia malah kayak main game. Nah, itu. Jalan dulu deh, deadline-nya belum ya Pak ya. Iya. Mungkin bapaknya mungkin dari waktu kuliah juga udah mulai belajar manage waktu atau... Iya, sama. Ya, apa yang Anda alami sekarang saya dulu juga pernah mengalami ya. Yang lembur dan lain-lain. Makanya itu ketika dari hasil kuliah coba untuk kalau nanti sudah di dunia profesional nggak boleh kayak gitu lagi gitu kan. Apalagi kita kan nggak akan semudah seperti Anda sekarang ya. Pasti kan umur akan terus bertambah, fisik pasti akan kerasa kok. Fisik itu akan mempengaruhi makin lama. Entah dari udah pakai kacamata plus atau atau apa gitu ya, dari udah ngantuan, nah itu pasti akan ngaruh. Makanya biar kita nggak kalah sama fisik ya, harus kita atur nih gimana ritme badan kita itu enaknya gimana gitu. Berarti memang harus setidaknya mengatur waktu tidur ya Iya, Pak, waktu dari tidur, sekarang waktu ya. tidur. Mungkin waktu sekarang nggak berasa, waktu umur udah 30-40-an Iya, udah itu mulai merasa capeknya capek, ya. bangun-bangun pagi udah pegel-pegel. Nah, mungkin aku balik dikit lagi nih sama tentang karya-karya yang tadi Pak. Untuk tadi udah nanya yang paling lama sama yang paling dekat, paling sebentar. Kalau gitu yang paling menantang membuat Bapak sejauh ini Dalam pembuatan karya ya. iya, mungkin ada karya yang rasanya kayak Iya. stylenya agak sulit nih buat saya, atau nggak biasanya saya buat tapi menantang untuk dicoba gitu. Iya. Kalau style sih mungkin karena kayaknya sudah klien udah meng-hire saya, berarti kan dia otomatis suka dengan style saya. Yang paling menantang itu misal membuat sebuah adegan ya, adegan di air gitu. Itu menantang sekali menurut saya. Soalnya kita harus menggambarkan sesuatu yang bisa airnya itu dangkal. Air dangkal itu kan berbeda dengan air yang dalam ya. Dangkal pasti akan kelihatan di dasarnya. Nah, itu menggambarkan itu supaya paling tidak believable gitu loh. Itu kan agak butuh waktu ya. Itu paling lama tuh mulai di situ biasanya. Adegan-adegan di air gitu ya. Kemudian waktu siang, malam itu kan juga perbedaan apa? Color Mood warnanya, color tone-nya itu kan berbeda ya. Itu penyesuaian itu yang harus benar-benar jeli untuk dilihat itu. Wah, ini kayak cocok deh malam, atau oh ini enggak, ini masih kelihatan siang. Nah, itu yang kadang menantangnya itu di situ. Berarti bukan proyeknya yang menantang, tapi justru Enggak. scene-scene-nya Iya, yang menantang ya Pak. Kalau proyek kan mau gak mau kalau pingin dapat penghasilan harus kita terima toh. Nah itu sih, kalau sudah ada tuntutan itu pasti kita akan oke deh kita terima. Nah sekarang tanggung jawabnya apa nih? Waduh, ada adegan ini nih
ya wes terima aja tapi coba dulu nah gitu. Coba dulu. Yang jelas Gitu. jangan ditolak di awal ya, Jangan Pak. ditolak, ya diterima aja dulu. Mungkin ada orang yang kayak begitu ngelihat, wah ini bukan keahlian saya, Iya, udah gitu. ditolak duluan, berarti itu gak boleh ya Pak. Iya, sebaiknya sih jangan ya. Sebaiknya jangan. Kalau dibilang nggak boleh, ya tergantung ya kan. Project juga datang dari klien. Nah, kliennya seperti apa? Kita juga harus biar nggak nyiksa kita nanti ketika ngerjakan, harus dilihat dulu kliennya seperti apa gitu. Kalau memang oh ya sesuai, entah itu dari sisi ekonominya sesuai, dari sisi konsepnya sesuai sama kita, stylenya dia juga suka, bener suka sama style kita, ya udah diterima gitu. Kalau memang dari awal sudah tidak cocok, ada salah satu yang nggak cocok dari itu, kayaknya harus dibicarakan lagi, harus benar-benar dinego atau bagaimana ya. Nah, gitu Karena sih. mungkin bisa merugikan. Iya, kadang juga. kalau kita sudah dari awal sudah nggak nyaman mengerjakan itu, pasti nanti ke belakangnya wah pasti akan susah sekali, entah itu banyak revisi lah atau kita males-malesan ngerjainnya gitu. Iya, itu jadi mungkin jadi masalah di kita sendiri atau Iya. mungkin ya image kita jadi buruk. Iya, juga. itu malah efek berikutnya itu tadi brand kita juga akan wah ini lama nih kalau ke si ini gitu, misal Pindah aja gitu. cari yang lain aja lah, mungkin lebih ekonomis, harganya lebih cepet, nah, macam-macam gitu. Kalau bapaknya sendiri mungkin pernah menghadapi ada mungkin klien yang tiba-tiba merasa wah nggak puas nih atau gimana? Itu kalau saya sih kliennya sebenarnya dia tuh nggak tahu mau bikin apa, itu lebih susah malah. Saya pernah dari agensi saya itu ya, dari Birwit As itu ya, si penulisnya tuh saya justru bikin karakter ya. Ketika mau bikin buku kan bikin karakter dulu ya, desain karakternya. Desain karakter saya udah dilihat sama dia. Dia dari awal nggak pernah memberikan brief tentang karakternya nanti seperti apa, yang jelas ada anak ada bapak gitu. Nah ketika saya udah bikin karakter itu, dia langsung komen gini, ini dari terjemahan saya, dari kalimat dia ya, saya bukan orang India yang seperti itu tanpa merendahkan orang India, dia bilang gitu. Iya juga, dipikir ya juga ya, tapi kan nggak ada brief dari dia gitu. Terus baju anaknya terlalu kusut kayak gembel gitu dia bilang gitu. Saya mungkin karena perbedaan bahasa ya tidak terlalu merasa tersinggung ya, tapi akhirnya si dari agensinya yang agak hati-hati dong kalau ngomong ya gitu, itu kan menghancurkan artis juga gitu. Nah itu dari situ waktu itu pihak agensi saya menuntut dia, kamu tuh maunya seperti apa gitu loh. Dari awal kalau emang kamu udah tahu mau bikin apa, paling tidak kamu punya contoh seperti apa, nanti biar kami yang menyelesaikan visualnya. Nah dari situ dia baru tuh, oh, aku pengen gaya anaknya seperti ini, bajunya agak kelihatan, maaf ya, bagian sininya perutnya gitu, anaknya seperti itu, stylenya, oh gitu toh. Nah ketika ada itu kan kita sebagai ilustrator kan lebih mudah ya. Nah itu sih kalau yang kayaknya itu yang paling agak kasus pertama yang paling saya temui, yang wah kok kayak gini gitu. Dia nggak tahu mau pingin bikin apa, itu yang susah. Tapi kalau yang nggak cocok dari oh kok kayak gini jadinya, sejauh ini sih alhamdulillah belum pernah ya. Soalnya emang dia udah tahu dari portofolio tadi, oh ini kayak gini, ya sudah pasti hasilnya juga kurang lebih sama. Mungkin cuma miskomunikasinya. Iya. Gitu. Dia mau bikin apa, itu dia harus tahu dulu mau bikin apa, itu harus dikomunikasikan ke kita kan. Nggak bisa semena-mena terserah ya. Iya gitu cuma aja. anak bapak gitu. Nah, anaknya seperti apa nih, nah, usianya seperti apa kan ada harus detail tuh. Nah itu tuh. Berarti kalau untuk ilustrasi buku anak ini yang mencari ilustrator itu dari si pembuat cerita bukunya ya Pak? Iya biasanya seperti itu. Kalau misal tanpa ikut agensi, biasanya para penulis yang independen kalau di luar negeri ya, mereka tuh kan nge-post, saya punya naskah nih ada kurang lebih 20 halaman gitu, saya pingin cerita saya itu nanti temanya fantasi, ada naga atau apa, dia menceritakan benang merahnya agak detail di situ. Nah kalau misalnya kita ilustratornya cocok ya kita pitch di situ ya, oh saya bisa nih gitu, ini portofolio saya. Nah, nanti kan dia akan lihat tuh dari beribu-ribu komen gitu, oh, yang dia kalau emang ya itu kalau itu rezeki kita, pasti kan dia kan langsung hubungi kita tuh. Iya. Oh ini kayak saya cocok dengan ilustrasi kamu, gitu. Ya gitu udah baru pembicaraan lebih lanjut, ya gitu. Berarti pada dasarnya bukan kita yang mencari klien, tapi klien yang mencari kita sebagai Iya sebenarnya sama saja sih ya, kita juga nyari klien ya, kita kan ketika ngulik-ngulik di medsos itu kan kita cari tuh kan, cari kerjaan, oh ini ada nih, nah, kita masukin gitu ya. Kita menawarkan. Menawarkan atau mungkin kalimatnya gini, kita pasang satu gambar, saya masang di gambar,
saya available nih hari untuk bulan ini. Nah itu kan cara promosi kita ya. Itu kan kita juga cari klien. Nanti biasanya juga ada yang oh iya, oh kamu available nih, oke. Nah saya ada proyek nih, ada naskah seperti ini. Nah itu bisa lanjut seperti itu. Jadi itu sih caranya kalau ada dari kliennya nyari atau kita ya itu tadi saya available nih bulan ini contoh gambar saya gitu. Saya terbuka kerjasama untuk bikin ilustrasi buku anak gitu. Berarti cukup fleksibel ya sebenarnya caranya Pak. Iya, cukup fleksibel. Nah mungkin, untuk menutup sesi kita hari ini nih Pak, ini Bapaknya bisa ngasih sedikit tips atau saran untuk teman-teman yang mungkin mau mengambil bagian dari dunia ilustrator. Nah, kan ya kita juga kan ada penjurusan untuk ilustrator ya Pak di sini, ada illustratingnya juga. Mungkin dari Bapak yang sebagai ilustrator yang sudah berpengalaman nih Pak, mungkin ada tips atau sarannya untuk teman-teman yang lain? Iya, buat teman-teman sih, ya pertama ya kita karena kita suka pingin masuk ke dunia ilustrasi ya, dunia profesi ilustrasi, ilustrator. Pertama kita suka dulu dengan dunianya, suka latihan terus ya, gambar gak ada capeknya, sering-sering aja gambar, kemudian bikin portofolio yang bagus, yang rapi, yang ketika dilihat orang itu yang enak gitu ya, nyaman orang lihatnya. Kemudian ya kalau sekarang ada metode podcast seperti komunikasi, nah belajar komunikasi juga. Saya bukan berarti saya bisa komunikasi dengan baik, tapi saya terus belajar juga komunikasi itu penting ya, gimana kita menghandle klien, attitude kita gimana, nah itu juga penting rasanya. Nah, mungkin berarti bukan cuman hard skillnya aja, iya, soft skillnya juga perlu soft skill, mungkin kemampuan bicaranya, kemampuan menangani kliennya. Iya. Terakhir sih berdoa supaya dapat klien itu berdoa yang kenceng. Terutama berdoa ya Pak ya. Iya, dengan kita semua keyakinannya ya, berdoa yang kenceng guys. Iya, ngapain aja pokoknya didoakan dulu ya Pak. Nah mungkin ya kesimpulan kita ya, sedikit kesimpulan nih mungkin untuk hari ini ya, sebagai Pak Novel kan sebagai ilustrator buku anak ya, sudah menyampaikan pandangan terus pengalaman juga dari selama ini. Udah kira-kira berapa tahun ini Pak? Dari 2016 sih ya? Berapa itu? Nah nanti kita hitung sendiri ya. Sebagai ilustrator buku anak dari 2016, pengalamannya udah cukup banyak, tapi ya tetap ada, sama kayak kita yang pemula-pemula, tetap ada masalahnya, halangannya. Art blocknya juga jelas ada. Iya, pasti. Manusiawi. Nah mungkin juga tadi sudah bincang-bincang sedikit tentang portofolio, terus pandangan tentang AI ya Pak. Ya mungkin teman-teman yang sampai sekarang masih kayak wah AI itu berbahaya atau gimana, pandangannya mungkin bisa kita ubah sedikit ya Pak. Bukan sebagai sesuatu yang membahayakan dunia kreatif, tapi lebih seperti bantuan ya Pak. Ya. Mungkin sebagai inspirasi untuk teman-teman juga bisa. Nah mungkin cuman itu ya pertanyaan kita hari ini. Kalau gitu kita tutup ya Pak podcastnya. Terima kasih banyak. Nah, terima kasih banyak untuk Pak Novel ya sudah bersedia jadi pembicara kita hari ini. Ya semoga dengan ini banyak membantu teman-teman di luar sana ya Pak, terutama yang mau masuk ke dalam dunia ilustrasi. Amin. Mungkin jadi ilustrator, mungkin bisa nanti kontak-kontak Bapaknya bagi yang silakan. Ada yang berminat, mungkin yang penulis buku cerita anak mungkin mau berminat bisa kontak ke Pak Novel. Ada Instagramnya nanti kita sertakan juga ya Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak untuk Pak Novel, terima kasih juga untuk teman-teman semua. Kita akhirnya sampai di sini saja. Sampai jumpa semuanya. Bye.